Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Andini. Saya akan mempresentasikan artikel berjudul Kemampuan Berpikir Kritis Matematisiswa pada Model Problem Based Learning Berbantuan Bahan Ajar dengan Pendekatan STEM. Ditulis oleh Risma Andini, Endang Retnawinati, dan Mintarsih. Pendidikan menjadi salah satu upaya pemerintah yang dapat menumbuhkan sumber daya manusia berkualitas agar mampu bersaing pada abad ke-21. Berpikir kritis menjadi salah satu keterampilan yang sangat diperlukan pada pendidikan abad ini. Untuk itu perlu adanya inovasi yang menunjang berpikir kritis siswa meningkat. Salah satunya dengan bahan ajar. Bahan ajar yang dikaitkan dengan masalah sehari-hari dengan permasalahan disiplin ilmu dalam bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik atau yang kita kenal dengan pendekatan STEM. Selain itu, kita juga perlu memilih model pembelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Rumusan masalah, apakah kemampuan berpikir kritis matematis siswa menggunakan model PBL berbantuan bahan ajar dengan pendekatan STEM mencapai ketuntasan klasikal? Yang kedua, apakah pembelajaran model PBL berbantuan bahan ajar dengan pendekatan STEM lebih baik dari pembelajaran PBL tanpa menggunakan bahan ajar dengan pendekatan STEM? Yang ketiga, bagaimana respon siswa dalam pembelajaran PBL berbantuan bahan ajar dengan pendekatan STEM? Tujuannya untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis matematis siswa menggunakan model PBL berbantuan bahan ajar dengan pendekatan STEM mencapai ketuntasan klasikal. Yang kedua, pembelajaran model PBL berbantuan bahan ajar dengan pendekatan STEM lebih baik dari pembelajaran model PBL tanpa menggunakan bahan ajar dengan pendekatan STEM. Dan yang ketiga, respon siswa dalam pembelajaran model PBL berbantuan bahan ajar dengan pendekatan STEM. Pembahasan yang pertama, bahan ajar dengan pendekatan STEM. Pada aspek sains, mengkaji materi yang dikaitkan dengan fenomena alam atau sesuatu hal yang dapat ditemui pada alam sekitar siswa. Untuk aspek teknologi, kita kaitkan dengan peralatan canggih yang ada di masyarakat. Untuk engineering, merujuk pada pengetahuan untuk mengoperasikan atau merangkai sesuatu. Dan matematik berkaitan dengan ilmu matematika yang dinyatakan dengan angka atau notasi khusus. Pembahasan yang pertama, hasil dan pembahasan kuantitatifnya. Uji prasyaratnya, kita menggunakan uji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu. Kemudian kita susul dengan uji hipotesis 1, yaitu uji proporsi ketuntasan minimal menggunakan uji Z, di mana kita peroleh Z hitung 2,861 dan Z tabelnya 1,64. Dengan kriteria yang sudah ditentukan, maka H0 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik menggunakan model PBL berbantuan bahan ajar dengan pendekatan STEM mencapai ketuntasan klasikal. Pembahasannya, uji hipotesis 2 menggunakan uji perbedaan dua rata-rata menggunakan uji T, yang kita peroleh T hitung 2,578 dengan T tabelnya 1,67. Dengan kriteria yang sudah ditentukan, maka H0-nya ditolak, sehingga diartikan rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik dengan model pembelajaran PBL berbantuan bahan ajar dengan pendekatan STEM itu lebih dari rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis dengan model PBL saja. Kemudian uji hipotesis 2 dilakukan juga dengan uji perbedaan dua proporsi menggunakan uji Z, yang diperoleh Z hitung adalah 1,712 dengan Z tabelnya 1,64. Dengan kriteria pengujian yang sudah ditentukan, maka H0-nya ditolak, sehingga diartikan proporsi kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik dengan model PBL berbantuan bahan ajar dengan pendekatan STEM itu lebih dari proporsi kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik dengan model PBL tanpa menggunakan bahan ajar dengan pendekatan STEM. Untuk kualitatifnya, menggunakan wawancara, kita peroleh bahwa bahan ajar dengan pendekatan STEM itu memiliki dampak yang positif karena memotivasi belajar siswa, kemudian mudah dipelajari dan juga membantu siswa dalam belajar. Kesimpulannya, kemampuan berpikir kritis matematis siswa menggunakan model problem based learning berbantuan bahan ajar dengan pendekatan STEM mencapai ketuntasan klasikal. Yang kedua, pembelajaran model PBL berbantuan bahan ajar dengan pendekatan STEM itu lebih baik dari pembelajaran model PBL tanpa menggunakan bahan ajar dengan pendekatan STEM. Yang ketiga, siswa menunjukkan respon positif dalam pembelajaran PBL berbantuan model bahan ajar dengan pendekatan STEM. Sarannya, model pembelajaran ini dapat menjadi inovasi pembelajaran yang memotivasi peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan nyata. Yang kedua, dapat dikembangkan lagi pada materi matematika yang lain agar lebih variatif.
Yang ketiga, dapat membantu guru dalam menunjang keterampilan siswa di abad ke-21 ini. Terima kasih.